Turut memeriahkan upacara dalam rangka peringatan ke-79 Hari Tentara Nasional Indonesia. Alutsista merupakan sarana pendukung bagi prajurit-prajurit TNI dalam melaksanakan tugas di medan tempur. Mengawali defile material tempur TNI adalah Brigade Drone Tentara Nasional Indonesia. Drone dengan teknologi modern dan canggih untuk mendukung tugas pokok TNI, baik dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Di antaranya, drone geospasial, drone yang dilengkapi dengan kamera dan sensor canggih, sehingga mampu menghasilkan gambar dan data yang akurat. Drone surveillance, drone yang dilengkapi dengan berbagai sensor seperti inframerah, radar, dan penginderaan jauh, dapat beroperasi sekalipun dalam kondisi cuaca yang buruk. Berikutnya, drone combat taktis merupakan drone bersenjata yang dapat digunakan untuk melakukan serangan yang sangat presisi, dilaksanakan terhadap target sasaran terpilih. Dilanjutkan dengan drone angkut logistik, merupakan drone yang dapat mengirimkan barang dengan cepat. Terus, maka kita dapat mengintegrasikan ke dalam strategi, taktik, dan prosedur operasional untuk mendukung tugas pokok Tentara Nasional Indonesia. Sementara itu, melintas drone dari TNI Angkatan Udara. Drone CH-4 yang memperkuat Skadron Udara 51 dan 52 melintas tempat berada di hadapan hadirin sekalian. Sementara itu, melintas drone dari TNI Angkatan Udara. Drone CH-4 yang memperkuat Skadron Udara 51 dan 52 melintas tempat berada di hadapan hadirin sekalian. Ada juga nih. Di hadapan kita adalah material khusus Polisi Militer Gabungan dan Pas Pampres.
yang terdiri dari 5 unit kendaraan motor kawal Godwin yang diawaki oleh Sri Kandi wanita Tentara Nasional Indonesia. Kendaraan ini digunakan untuk pengawalan VVIP Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, 15 unit motor kawal polisi militer yang terdiri dari Gabungan Wanita Tentara Nasional Indonesia. Disusul berikutnya 30 unit motor kawal dan menyusul di belakangnya 15 unit motor kawal dari Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut, dan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Udara. Berikutnya 3 unit mobil listrik Yoni milik Pas Pampres. Selanjutnya 9 mobil kawal dari Pusat Polisi Militer TNI merupakan produksi industri pertahanan dalam negeri PT Bidang Buatan Anak Bangsa. Selanjutnya 6 unit kendaraan lapis baja Busmaster. Hadirin yang kami hormati, mengawali defile alutsista TNI Angkatan Darat Satuan Kopassus. Melintas di hadapan kita, kendaraan motor listrik diikuti 10 unit atap sebagai kendaraan taktis pasukan khusus. Menyusul di barisan berikutnya, kendaraan Jaguar Fox, SOTM, ILSP, dan unit Bimek Saga. Selanjutnya, perahu kapal motor cepat yang saat ini ditarik dengan kendaraan PJ. Kelompok komando pasukan khusus, ANOA, dan komando hasil karya anak bangsa PT Pindad. Serta di barisan terakhir, kita saksikan bersama 3 unit P2 Tiger. Melintas di hadapan kita bersama 5 unit all-terrain assault vehicle. Disusul berikutnya kelompok kendaraan tempur lapis baja terdiri dari ANOA APIS, ANOA Ambulan, ANOA Komando, ANOA Recovery, dan ANOA Pos. Hadir dengan sistem peluncur mortar yang terintegrasi. Oh ya, kesini. Pada barisan berikutnya adalah Panzer Pandu, merupakan salah satu alutsista terbaru TNI Angkatan Darat. Panzer Pandu merupakan produksi industri pertahanan dalam negeri PT Pindad, digunakan oleh satuan infanteri jajaran Kostra, termasuk pada kelompok fire support figure dan dapat melengkapi berbagai senjata. Selanjutnya 2 unit mobil forensik milik TNI Angkatan Darat. Menyusul di belakangnya mobil URC TNI Angkatan Laut dan mobil URC TNI Angkatan Udara. Berikutnya 4 unit kendaraan tahanan Pusat Polisi Militer TNI. Dan melintas berikutnya 4 unit kendaraan Kinen Pusat Polisi Militer TNI. Selanjutnya melintas di hadapan kita Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari 2 unit kendaraan lapis baja Renault Serpa. Berikutnya 2 unit Panzer ANOA merupakan produksi industri pertahanan dalam negeri PT Pindad Buatan Anak Bangsa. Selanjutnya 6 unit kendaraan lapis baja Busmaster. Hadirin yang kami hormati, mengawali defile alutsista TNI Angkatan, melintas di hadapan kita, kendaraan motor listrik diikuti 10 unit atap sebagai kendaraan taktis pasukan khusus. Menyusul di barisan berikutnya, kendaraan Jaguar Fox, SOTM, ILSP, dan unit Bimek Saga. Selanjutnya, perahu kapal motor cepat yang saat ini ditarik dengan kendaraan PJD. Kelompok komando pasukan khusus, ANOA, dan komando hasil karya anak bangsa PT Pindad. Melintas di hadapan kita bersama 5 unit all-terrain assault vehicle. Disusul berikutnya, kelompok kendaraan tempur lapis baja terdiri dari ANOA APC,
ANOA hadir dengan sistem peluncur mortar yang terintegrasi. Pada barisan berikutnya adalah Panzer Pandur, merupakan salah satu alutsista terbaru milik TNI Angkatan Darat. Panzer Pandur merupakan produksi industri pertahanan dalam negeri PT Pindad, digunakan oleh satuan infanteri di jajaran Kostrad, termasuk pada kelompok Fire Support Vehicle. Pada barisan berikutnya, kita akan menyaksikan deretan kendaraan tempur kavaleri. Hadir di hadapan kita bersama kelompok Panzer V150 Cannon, kendaraan tempur lapis baja dengan kemampuan daya tembak yang dahsyat. Selain terintegrasi dengan teknologi drone, Panzer V150 telah dilengkapi dengan senjata anti-drone. Melintas bersama Panzer Badak buatan dalam negeri. Selanjutnya, 8 unit tank Harimau merupakan tank ringan generasi baru didesain untuk operasi tempur bergerak cepat. Tank Harimau dilengkapi dengan sistem persenjataan dan proteksi canggih, serta mampu menghadapi berbagai kondisi medan tempur. Berikutnya, melintas di hadapan kita bersama 6 unit tank Scorpion. Disusul berikutnya 1 unit tank Marder, 1 unit tank Armored Recovery Vehicle, dan 1 unit tank Armored Engineer Vehicle. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tank Leopard 2 RI, tank tempur utama andalan kavaleri Divisi Infanteri 1 Kostrad, dengan daya tembak yang dahsyat, proteksi maksimal, serta mobilitas tinggi. Tank Leopard 2 RI siap untuk menghadapi berbagai ancaman di medan tempur modern. Selanjutnya, Devile alutsista dari jajaran Satuan Armet Kostrad. Devile diawali dengan unit Pop dan Rev Komodo. Bersiap melintas berikutnya, 6 unit meriam 155 mm Caesar. Disusul berikutnya, alutsista Astros merupakan sistem roket multi peluncur yang menjadi andalan dalam skenario tempur modern. Kelompok berikut sisa LML dan MMS. Kendaraan ini dilengkapi dengan sistem peluncur rudal StarTech. Berikutnya, selanjutnya, melintas unit CM200 dan MCB merupakan radar bergerak milik Arahanut. Melintas
bersama 1 unit penjernih air, 1 unit Dekon Nubika, dan 1 unit Lidik Nubika. Disusul berikutnya, Spider Exagato melintas bersama dengan 1 unit M3 Amphibious Punton, 1 unit Treva, dan 1 unit Faun Trekway. Dan bersama kelompok alutsista berhubungan, Yonkes dan perbekalan Angkatan Darat diawali dengan Monok, Komok, SOTM, ECS, dan unit Jammer Hubar. Disusul dengan unit ambulans dan kendaraan logistik. Bersiap melintas, unit Komop Kesehatan Militer, unit kendaraan sanitari, dan unit kendaraan dapur lapangan. Ditutup dengan 1 unit RHIB, 2 unit jetski, dan 1 unit Swambot BKS. Sesaat lagi akan kita saksikan defile alutsista TNI Angkatan Laut, merupakan gabungan dari kekuatan sistem senjata armada terpadu, tempur dari detasemen Jala Mangkara, dan intai para amfibi yang terdiri dari 1 unit kendaraan Tatrapan. Menyusul berikut balik chamber yang merupakan kendaraan untuk merecovery para penyelam. Selanjutnya adalah material-material tempur yang dimiliki Satuan Kopaska. Melintas di hadapan kita kendaraan taktis yang dimiliki Komando Pasukan Kata. Menyusul di belakangnya kendaraan tempur bawah laut yang merupakan alat infiltrasi yang digunakan oleh Komando Pasukan Kata. Selanjutnya 2 unit rubber Bauyan Cibu dan 1 unit Sea Reader. Berikutnya, kami undang hadirin sekalian untuk melayangkan pandangan ke arah layar Videotron. Nampak KRI Cakra 401 dari Satuan Kapal Selam mengawali sailing pass dari unsur-unsur TNI Angkatan Laut. Korps Marinir yang terdiri dari 3 unit Rampur BTR 4. Rampur BTR 4 sangat penting untuk mobilitas pasukan infanteri, dan 2 unit kapal K61 merupakan kendaraan pengangkut artileri. Selanjutnya 15 unit kendaraan tempur tank BMP-3F merupakan kendaraan amfibi berlapis baja yang dipersenjatai kanon kaliber 100 mm. Selanjutnya melaksanakan penembakan kapal perang Republik Indonesia yang diproduksi oleh Industri Pertahanan Dalam Negeri PT PAL Indonesia, yaitu KRI Raden Edi Martadinata. Berikutnya helikopter AS-565 Panther dari Puspenerbal melaksanakan touch and go dari geladak heli KRI Bung Tomo 357. Selanjutnya akan melintas di hadapan kita bersama 11 unit kendaraan tempur amfibi BTR 50 PM merupakan kendaraan angkut personel berlapis baja. Selanjutnya KRI Sultan Hasanuddin sebentar lagi akan melaksanakan fair trap vertical replenishment dengan helikopter AS-565 Panther dari Puspenerbal dalam rangka pengiriman bantuan logistik barang dan personil untuk memperpanjang durasi ketahanan operasi di laut. Selanjutnya melintas di hadapan kita bersama 7 unit kendaraan tempur LVT-7A1 merupakan kendaraan angkut personel berlapis baja yang mampu beroperasi di darat dan di laut. Kita lihatkan kembali ke layar Videotron. KRI Bung Karno melaksanakan penembakan, disusul KRI Kelas Parcim akan melaksanakan penembakan RBU 6000 dalam rangka pelaksanaan peperangan anti kapal selam. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya melintas di hadapan kita bersama 4 unit transporter yang mengangkut 1 unit tank BMP-3F, 1 unit LVT-7A1, 1 unit tank PT-76, dan 1 unit BVP. Hadirin yang berbahagia, menyusul berikutnya adalah alutsista milik Resimen Artileri Korps Marinir
yang terdiri dari 2 unit roket MLRS 90B yang mengapit 3 unit roket MLRS Vampir. Roket MLRS Vampir mampu menembak dengan jarak 40 km. KRI Banda Aceh membawa tuliskan banner terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia serta KRI Wahidin Sudirohusodo menampilkan banner bertuliskan TNI Prima Jales Veva Jaya Mahe. Selanjutnya melintas di hadapan kita bersama 4 unit howitzer 105 mm. Dan sebagai penutup, KRI Alugoro 405 dari Satuan Kapal Selam adalah kapal selam terbaru